Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama saya Fitaya Khotijah dalam video demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Untuk pokok bahasanya itu saya membayangkan ketika saya sudah lulus menjadi guru penggerak selama 3 tahun ke depan. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. 4, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Sebagai guru penggerak, kita harus mampu menghayati dan memaknai nilai dari guru penggerak. Untuk nilai yang pertama, berpihak pada murid. Di sini saya tentunya akan melihat potensi, minat, bakat, dan kebutuhan murid. Saya akan menjadi fasilitator. Yang ketiga, saya akan selalu bergerak untuk perkembangan murid. Nilai berpihak pada murid sangat penting karena untuk mengoptimalkan peran murid dalam pendidikan agar tercipta merdeka belajar. Tentunya di sini kembali lagi bahwasanya guru harus memahami potensi murid. Yang kedua, nilai mandiri. Nilai mandiri di sini saya harus bisa berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, pengembangan diri. Pentingnya nilai mandiri ini membawa untuk mengembangkan diri, mengerjakan tugas, dan mampu memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan tepat. Kemudian yang ketiga, reflektif. Reflektif di sini saya akan membuka diri, mengevaluasi, memberi pertimbangan, aktif, cermat, menghubungkan, menyimpulkan, memaknai pengalaman, dan melakukan perbaikan. Nilai reflektif sangat penting karena dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan, serta dapat memperbaiki capaian, karena kita sudah mampu memahami apa yang menjadi kurang dalam diri kita. Yang keempat, yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini saya akan melakukan kerjasama, komunikasi, membangun hubungan baik dengan semua orang, dan menciptakan ketergantungan positif. Nilai kolaboratif ini sangat penting karena bisa memajukan murid dengan cara kita bekerja sama, berkolaborasi demi kemajuan dan perkembangan murid. Untuk yang kelima, yaitu nilai inovatif. Nilai inovatif di sini maksudnya adalah kita memiliki ide-ide atau gagasan baru, tentunya yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ide-ide atau gagasan baru itu bisa kita terapkan misalnya menciptakan inovasi dalam metode, media, dan sumber belajar. Sumber belajar tidak harus satu sumber atau dari buku, tapi bisa dari internet, lingkungan, ataupun media yang lainnya. Kemudian untuk tantangan yang akan saya hadapi, itu tentunya bisa berasal dari murid sendiri, bisa berasal dari lingkungan ataupun teman. Yang pertama adalah tantangan perubahan perilaku murid. Nah, seiring perubahan zaman itu tentunya dapat membawa dampak bagi perkembangan murid. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor perubahan perilaku murid. Yang kedua, persepsi salah dalam memaknai belajar menyenangkan. Misalnya murid yang serius akan merasa pembelajaran kurang serius. Yang kedua, murid yang suka bermain akan memaknai bermain sambil belajar. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam berkolaborasi. Tentunya di sini setiap orang mempunyai pemikiran dan pendapat masing-masing. Nah, untuk perbedaan pendapat dalam berkolaborasi ini biasanya muncul antara kita dengan teman kita. Kemudian yang keempat adalah lemahnya daya saing dalam diri. Nah, lemahnya daya saing dalam diri ini karena kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, mindset belum sama. Nah, tadi karena dari teman kita itu masih terjadi pembelajaran yang seperti dulu, sehingga kita harus bisa mensatukan visi ataupun misi untuk pembelajaran yang baik. Kemudian solusinya di sini tentunya solusi itu bisa kita bangkitkan sendiri ataupun bersama orang lain. Nah, yang pertama, perubahan perilaku murid. Sebagai guru harus terus mengembangkan diri,
mampu beradaptasi dengan zaman, mengikuti perkembangan murid, membekali murid dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang kedua, persepsi salah memaknai belajar menyenangkan. Nah, di sini yang pertama adalah pengembalian tujuan pembelajaran. Yang kedua, perbandingan porsi belajar lebih banyak daripada bermain. Yang ketiga, bermain hanya untuk selingan dalam pembelajaran saja. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Nah, kita harus selalu melakukan komunikasi aktif atau komunikasi dua arah. Menghargai pendapat, kemudian selalu bekerja sama dan saling menghormati. Lemahnya daya saing dalam diri dapat kita atasi dengan terus belajar, selalu mengembangkan diri, terampil, mengikuti perkembangan zaman, dan melakukan refleksi diri. Nah, dan untuk yang kelima, mindset belum sama, ini kita bisa atasi dengan fokus pada tujuan, artinya adalah komunikasi untuk menyamakan tujuan, visi, dan cara untuk mencapai. Yang kedua, pemberian pengetahuan, dan yang ketiga, menyaring informasi.